Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Anggraeni, nomor induk mahasiswa 43141127. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai struktur organ reproduksi tumbuhan. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks, melibatkan suatu kehidupan yang siklusnya terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit diploid dan fase fase gametofit diploid yang terdiri dari apa yang disebut dengan pergantian generasi. Badan pohon Angiospermae yang menonjol, semak dan semusim, serta dari Gymnospermae, Pakis, Sphenophytes, dan Lycophytes adalah Sporophytes, telah berkembang dari fertilisasi sel telur berukuran, yang biasa disebut dengan zigot. Nah, selanjutnya, gamet yang menyatu membentuk sebuah zigot diproduksi oleh gametofit. Tubuh tumbuhan yang sangat kecil, dia bersifat parasit pada sporofit dan tumbuhan berbiji. Tetapi dia lebih besar dan hidup bebas di pteridofit kecuali pada spesies heterospora, di mana gametofit saat dewasa tetap tinggal setidaknya sebagian di dalam dinding spora tempat mereka berkembang. Sebagian besar Pakis homosporus dengan banyak spora haploid diproduksi oleh meiosis pada sporangia yang ditanggung yang berada di daun tanaman diploid. Saat spora ditumpahkan, mereka berkembang menjadi kecil, tetapi hidup bebas. Perpaduan sperma motil dengan telur menghasilkan embrio diploid. Ini kembali membentuk generasi sporofit, yaitu segera yang independen dari gamet tersebut. Selanjutnya, pembentukan benih, di mana pembentukan benih baru melalui reproduksi seksual terjadi di dalam ovarium bunga dan dalam serangkaian langkah berurutan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan bakal biji hingga terbentuk sepenuhnya embrio matang di dalam biji. Bunga sendiri dapat diperlakukan sebagai pucuk yang sangat pendek yang dimodifikasi untuk reproduksi seksual dalam Angiospermae. Ini adalah karakteristik sistem organ reproduksi di mana dua proses dasar reproduksi seksual, meiosis dan fusi gamet jantan dan betina terjadi menghasilkan embrio. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi yang terjadi pada Gymnospermae. Mikrospora yang telah berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma, dan megaspora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi di kerucut betina yang disebut dengan Megasporiagiate dan jantan Microsporangiate atau Strobilus jantan dari masing-masing. Nah, di sini ada gambar tumbuhan dari Gymnospermae. Pada tumbuhan runjung, ovula ditanggung di permukaan adaksil ovuleverus, di mana sisik dengan ujung mikropilar ovula dekat dan menghadap sumbu kerucut mikrosporangia tersebut di permukaan abaksial dan dari mikrosporofil. Meiosis terjadi di megasporosit yang terletak di dalam megasporangium. Selanjutnya, saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan.
disertai peningkatan volume sitoplasma dan ukuran perkembangan gametofit. Di Gymnospermae, Archegonia bervariasi jumlahnya dari 1 sampai sebanyak 50. Selama perkembangannya dan pertumbuhan megagametofit memperoleh nutrisi secara simpel melalui plasmodermata dari jaringan megasporangial yang membungkusnya. Jadi, dapat dilihat pada gambar seperti yang terpapar di atas. Pada saat pembuahan, megagametofit tertutup oleh dinding megaspor yang membesar dan lapisan yang hancur dari jaringan sporangial terkompresi yang disebut dinding tapetal. Setelah berkembang menjadi butiran serbuk sari yang dinamakan gametofit jantan, pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel protalial yang berdegenerasi, yaitu sel generatif dan tabung sel. Selanjutnya, kita melangkah pada reproduksi Angiospermae. Bunga adalah suatu alat reproduksi seksual pada Angiospermae. Sepal yang disebut secara kolektif yaitu kelopak dan rendah yang lingkarannya paling belakang dari bagian belakang bunga, di mana terdiri dari beberapa komponen yang paling mirip dari daun bunga. Pada banyak bunga biasa berwarna hijau dan berfotosintesis. Bagian distal adalah kelopak yang secara kolektif disebut mahkota yang dengan kelopak terdiri dari berian. Benang sari terdiri dari lingkaran lepidistal berikutnya dari bagian bunga, mungkin juga berasal dari filamen. Biasanya tidak panjang dan ramping yang berakhir di kepala sari yang berisi biasanya 4 mikrosporangia. Fungsi utamanya adalah produksi dari butir serbuk sari yang setelah tabung serbuk sari masing-masing mengandung 2 sel sperma. Nah, seperti pada gambar, lingkaran terminal dari bagian bunga di atas karpel. Karpel terdiri dari ovarium yang berisi ovula yang akhirnya berkembang menjadi biji. Sel-sel yang terbentuk dari dinding ovarium dapat menyertai fusi yang tidak sempurna dari karpel. Nektar yang terdapat pada bunga mewakili epidermis kelenjar. Secara histologis, dinding ovarium pada bunga mekar terdiri dari homogen parenkim, tanah, dan ikatan pembuluh yang ditutupi dari luar dan dalam oleh epidermis dan kutikula. Nah, selanjutnya perkembangan benih pada Angiospermae. Pada sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma melalui perkembangan yang relatif cepat. Saat endosperm menjadi bagian dari jaringan seluler menutupi perkembangan embrio dan menjadi sumber nutrisi bagi berlangsungnya perkembangan embrio tersebut. Angiospermae sendiri adalah famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual yang menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong penyebaran benih. Organ tubuh bunga sendiri dimulai sebagai tonjolan silinder di pinggir meristem apikal bunga. Nah, perkembangan akropetal terlihat ketika membandingkan perkembangan kelopak serta primordial karpel. Nah, perkembangan bunga berkembang dalam pola terstruktur yang dikendalikan oleh beberapa gen. Nah, benang sari adalah struktur reproduksi jantan dari Angiosperm dan terbuat dari kepala sari ini mengandung serbuk sari yang terletak di ujungnya batang yang disebut filamen. Penyebaran serbuk sari difasilitasi oleh angin, atau dia penyebarannya
dilakukan oleh air. Kemudian pada tahap akhir pematangan butir serbuk sari sebelum bunga mekar, yaitu saat pematangan jantan dan betina yang disebut dengan organ pada bunga. Selanjutnya, proses pembentukan butiran serbuk sari meliputi mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Selama mikrosporogenesis, mikrospora sel induk atau mikrosporosit terbentuk secara sporogen jaringan antera. Kemudian, sel-sel ini mengalami meiosis untuk menghasilkan tetrat dari mikrospora haploid yang tidak berhenti. Sedangkan mikrogametogenesis terjadi secara mitosis dan perkembangan mikrospora menjadi mikrogametofit. Selanjutnya, perkembangan buah dan peran buah dalam perkembangan bibit. Buah sendiri adalah salah satu yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu dengan keluar dari bagian bunga yang menempel. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti ini berkembang dari bunga hipogini di mana ovarium berada. Sedangkan buah agregat adalah salah satu yang terdiri dari beberapa banyak pisahan karpel dari satu bunga seperti stroberi atau raspberry. Nah, banyak buah terdiri dari ovarium yang menyatu dari beberapa hingga banyak bunga seperti buah nanas atau buah mulberry. Pelepasan benih dari buah kering untuk menyebarkan benih yang biasa dilakukan oleh hewan. Selanjutnya, kita melangkah pada morfogenesis pada bunga. Bunga yang sempurna memiliki androecium dan gynoecium. Bunga yang tidak sempurna memiliki satu atau yang lain disebut pistillate jika mengandung betina, struktur reproduksinya atau tercemar jika hanya alat reproduksi jantan. Tumbuhan berumah tangga artinya satu rumah tangga memiliki keduanya. Terlihat pada gambar, di sini ada gambar bunga. Produksi sel serbuk sari terjadi dalam antera. Gynoecium adalah jumlahnya dari semua putik yang terbuat dari kepala putik, batang, dan ovarium. Nah, pembuahan ganda mengikuti penyerbukan dan dimulai saat serbuk sari yang berbentuk tabung yang telah tumbuh dan melalui mikropil melepaskan dua sel sperma menjadi salah satu sinergit. Ya, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.